Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Di sini ketemu kembali dengan Ibu Lilik Purwati. Yang kali ini akan menyampaikan pembelajaran matematika kelas 9 bab 2 pada pertemuan yang kedua tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Buku yang digunakan adalah buku revisi 2018 kurikulum 2013. Bukunya seperti ini ya. Tujuan pembelajaran yaitu memahami dan menyelesaikan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Masih ingatkah kalian dengan faktor suatu bilangan? Ya. Kita lihat di sini contohnya. Berapakah faktor dari 18? Nah, kita cari di situ. Kita lihat ya. Bilangan 18 didapat dari perkalian dua buah bilangan, yaitu kita dapatkan dari perkalian 1 kali 18, 2 kali 9, dan 3 kali 6. Dan juga kalian bisa mencari dengan cara bilangan yang dapat membagi habis dengan bilangan 18. Itu bisa juga ya. Maka di situ kita peroleh faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Suatu teorema dalam pemfaktoran. Kita perhatikan di situ, lihat ya. Jika A dikalikan B sama dengan 0, untuk A, B merupakan bilangan rasional, maka A atau B bernilai 0. Jadi salah satu dari A atau B bernilai 0. Maka kedua bilangan itu apabila dikalikan menghasilkan 0. Bentuk persamaan kuadrat tidak lengkap. Kita lihat di situ ya. Kita ingat kembali persamaan umum pada persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jika B atau C bernilai 0, maka persamaan tersebut disebut persamaan kuadrat tidak lengkap. Ya, karena salah satu di antara B atau C adalah nilai 0. Jika B sama dengan 0, kita akan dapatkan persamaan AX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Karena B-nya tidak kita tuliskan karena B-nya bernilai 0. Sekarang berikutnya, jika C sama dengan 0, kita akan dapatkan persamaan AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. C-nya yang tidak ada. Ya. Sekarang perhatikan, bentuk AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0 merupakan bentuk efektif untuk mencari solusi atau akar dengan menggunakan metode pemfaktoran. Contoh ya. Sebagai berikut, lihat di situ. Solusi dari persamaan 4x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0 adalah, kalian perhatikan di situ, A-nya ada, B-nya ada, berarti C-nya yang bernilai 0. Lalu kita cari penyelesaian dari soal di atas. Sekarang kita lihat 4x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0. Ya.
Sekarang kita lihat 4x kuadrat. Kita uraikan di situ, kita pecah di situ ya, menjadi bentuk kuadrat. 4x kuadrat, jadi 4x kali x, berarti 4x kuadrat. Lalu di situ ada 4x dikalikan 2, hasilnya adalah 8x. Berikutnya, perhatikan kembali di situ. Dengan teorema seperti yang di atas, kita dapatkan dengan x ditambah 2. Unsur yang pertama 4x, unsur yang kedua adalah x ditambah 2. Lalu kita perhatikan, ingat ya, sama dengan 0, harus sama dengan 0. Berarti 4x sama dengan 0, atau artinya 4 kali x sama dengan 0. Maka nilai x adalah sama dengan 0. Kita lihat situ. Unsur yang kedua, x ditambah 2 sama dengan 0. Kita lihat nanti di situ nilainya ya. X atau berapa ditambah 2 sama dengan 0. Artinya atau bisa kita memindah. Yang tidak ada koefisiennya kita pindah ke ruas kanan. Maka adalah x-nya di situ nanti adalah bernilai negatif 2. Ya. Sehingga kita dapatkan solusi dari 4x seperti yang di atas tadi sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Kemudian untuk x ditambah 2 seperti cara yang di atas tadi, kita dapatkan nilai x-nya adalah negatif 2. Kita lanjutkan kembali. Pemfaktoran dengan persamaan kuadrat lengkap. Ingat yang di atas tadi, persamaan kuadrat tidak lengkap. Perhatikan contoh berikut ya. Kita akan mencari solusi dari persamaan ini ya. Apakah solusi dari persamaan 2x kuadrat ditambah 6x dikurangi 8 sama dengan 0? Kita lihat di situ ya. Yang pertama, kita akan mencari lebih dulu komponen dari A, B, dan C pada persamaan di atas. Kita peroleh A-nya adalah 2, B-nya 6, C-nya adalah negatif 8. Kemudian A dan C kita kalikan sehingga mendapatkan hasil negatif 16. 2 di situ 6 dengan negatif 8 nanti akan kita variasikan yang apabila kedua bilangan nanti apabila dikalikan hasilnya adalah negatif 16. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Kita cari pasangan dua bilangan yang hasil kalinya negatif 16. Kita lihat di situ 8 dikalikan dengan negatif 2. Negatif 8 kali 2. 4 kali negatif 4. 1 kali negatif 16. Dan negatif 1 kali 16. Dari pasangan bilangan di atas, manakah dari pasangan perkalian itu yang hasil penjumlahannya adalah nilai dari B atau dalam hal ini bernilai 6? Ya. B-nya di atas kan 6 di situ. Nah, maka kita dapatkan pasangan bilangannya adalah 8 dan negatif 2. Kita coba di situ berarti 8 dikurangi 2 hasilnya adalah 6 atau 8 ditambah negatif 2 menghasilkan 6. Nah, sekarang kita lihat dengan cara pemfaktoran di situ. 2x ditambah titik-titik dikalikan x ditambah titik-titik. Kita lihat yang di atas tadi, hasil kalinya adalah negatif 16, hasil jumlahnya adalah 6. Nah, sekarang kita lihat di situ.
2x ditambah negatif 2 dikalikan dengan x ditambah 8. Jadi disitu kita lihat 2x ditambah negatif 2. Disitu ada operasi yang double ditambah atau plus dengan min. Kita kalikan dulu. Plus dikalikan min, hasilnya min menjadi 2x dikurangi 2. Dikalikan faktor yang di belakang x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, jadi kan perhatikan unsur yang satu, 2x dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti 2x dikurangi 2, nah di situ harus sama dengan 0. Berarti nilai x-nya sama dengan, kalian bisa menghitung itu berarti 2/2. Hasilnya sama dengan 1. Atau langsung bisa juga di situ negatif 2-nya dipindahkan ke sebelah kanan, tinggal 2x sama dengan 2. Berarti x sama dengan 2/2. Caranya sama. Ya, menghasilkan juga x sama dengan 1. Sekarang yang kedua, x ditambah 8 sama dengan 0. Atau artinya berapa ditambah 8 sama dengan 0? Nah, di situ x-nya yang memenuhi adalah negatif 8. Nah, solusi dari persamaan tersebut di atas adalah 2x kuadrat ditambah 6x dikurangi 8 sama dengan 0 adalah 1 dan negatif 8. Atau akar-akarnya adalah yang bisa memenuhi adalah x-nya 1, x bernilai 1, dan x-nya bernilai negatif 8. Oke ya, dari contoh di atas, baiklah kita ada latihan soal, yaitu berbentuk latihan mandiri. Perhatikan ya, tentukan solusi dari persamaan-persamaan berikut. Pertama, y kuadrat dikurangi 4y sama dengan 0. Lihat di situ ya, ada A, B, berarti yang C-nya berarti nanti bernilai 0. Ingat kembali contoh yang di atas tadi. Soal yang kedua, 4M kuadrat dikurangi 12M sama dengan 0. Sama seperti soal yang di atas. Nah, sekarang soal yang ketiga, 3x kuadrat dikurangi 4x dikurangi negatif 15 sama dengan 0. Berarti kalian bisa melihat membedakan soal yang nomor 1 dan nomor 2 itu yang tidak lengkap. Yang nomor 3 adalah yang lengkap karena ada A, B, dan C. Oke ya anak-anak sekalian, pada pertemuan kedua Ibu akhiri di situ dulu. Nanti kita akan ketemu kembali pada pertemuan yang ketiga. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.